Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas materi 2.1, yaitu menentukan determinan matriks dengan ekspansi kofaktor. Kita ingat kembali ketika punya matriks 2 kali 2, misalkan A, matriksnya A, B, C, D, maka kita bisa menentukan determinan A, yaitu A kali D dikurangi B kali C. Kemudian kita juga punya rumus inverse matriks A, yaitu 1 dibagi determinannya. Determinannya A kali D dikurangi BC. Kemudian matriksnya untuk diagonal utamanya berubah tempat ya. AD jadi DA. Kemudian ini min B min C. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, pada bab 2.1 ini kita akan menentukan determinan matriks dengan yang lebih besar gitu ya. Matriksnya ukurannya bisa 3 kali 3 dan seterusnya. Pertama kita memperkenalkan yang dimaksud dengan minor dan kofaktor terlebih dahulu. Misalkan kita punya matriks 3 kali 3, 3, 1, min 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. Nah, jadi ini judulnya minor dan kofaktor. Di sini kita punya entry matriks A ya. Ini kita katakan A11. Jadi minor dari entry A11 ya. Jadi kita melihat dari elemen yang terletak pada baris 1 kolom 1, minor dari entry A11 kita lambangkan sebagai M11. Nah, jadi minor ini adalah suatu determinan. Jadi dia suatu determinan matriks. Determinan matriks kita bisa melambangkan dengan dua garis lurus ini ya. Sama seperti ini, determinan A kita bisa melambangkan dengan A diapit oleh dua garis. Minor dari entry A11 adalah suatu determinan dengan cara menghapus baris 1 kolom 1. Jadi kita mencoret posisi tadi kan entry-nya adalah 3. Kita coret baris 1 kolom 1, maka angka yang tersisa ini 5648, itulah yang menjadi minor 11. 5648. Nah, jadi minor 11 determinan dari matriks yang tersisa setelah mencoret atau membuang baris 1 kolom 1, maka ini seperti yang kita tahu sebelumnya. Bagaimana menentukan determinan matriks 2 kali 2 itu A kali D 5 kali 8 kurangi 6 kali 4. 40 kurangi 24, 16. Jadi minor 11 nilainya ada 16. Kemudian ada yang dimaksud dengan kofaktor ya. Kofaktor dari entry A11. Nah, dilambangkan dengan C11. Nah, ini berkaitan dengan minor. Jadi kofaktor 11 ada pengali depannya itu min 1 berpangkat. Kita tambahkan angka ini ya. Kalau 11 berarti 1 tambah 1 dikali dengan M11. Nah, 1 ditambah 1 adalah 2, min 1 pangkat 2 ya. M11. Di sini min 1 berpangkat 2, min 1 kali min 1, 1. Jadi nilainya sama saja dengan minor 11, yaitu 16. Nah, seperti ini. Ini
dari contoh minor dan kofaktor ya. Nah, secara umum jadi kita bisa katakan jadi minor, misalkan kita punya matriks, misal A adalah matriks persegi ya, dengan entry-nya kita katakan AIJ. Ini adalah matriks persegi. Lalu yang pertama, minor dari entry AIJ, jadi baris I kolom J ya, kita lambangkan dengan MIJ. Ini adalah determinan matriks, atau kita katakan submatriks ya, determinan submatriks. Submatriks itu bagian dari matriksnya dengan menghapus submatriks yang tersisa ya, yang tersisa setelah menghapus baris ke I dan kolom ke J dari matriks A. Jadi matriks A tadi kita hapus baris I kolom J, maka kita peroleh minor. Itu yang dicari adalah nilai determinannya. Kemudian yang kedua, kofaktor ya. Kofaktor entry AIJ. Nah, ini lebih mudah. CIJ kita cukup mencari yaitu min 1 berpangkat I plus J dari MIJ. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah definisi dasar dari minor dan kofaktor. Nah, kalau begitu masih bisa dicari ini ya. Coba kita cari M23. M23 ya, M23. Ini kita hapus dulu ya. Coba kita mau cari M23. M23 berarti baris 2 kolom 3 nih. Perhatikan, dihapus baris 2 kolom 3. Maka kita mendapatkan matriks yang tersisa yaitu 3 submatriks ya, 3 1 1 4. Maka nilai minor 23 di sini adalah 3 kali 4. Determinan matriks ya, 3 kali 4 12 dikurangi 1 kali 1 1. Jadi nilainya 11. Kemudian untuk kofaktornya ke C23, kofaktornya adalah kita tambahkan min 1 berpangkat 2 tambah 3 berapa? 5 ya. Dari M23 dikali 11 ya. Kita tulis dulu min M23. Untuk min 1, kalau pangkatnya ganjil udah pasti hasilnya min 1. Tapi kalau pangkatnya genap hasilnya positif 1 ya. Nah, di sini min 1 pangkat 5 adalah min 1. Jadi min dari 11. Jadi min 11 jawabannya. Nah, jadi cukup mudah ya untuk mencari minor dan juga kofaktor dari matriks persegi. Jadi matriksnya ukuran berapapun, yang penting matriks persegi. Jadi kita bisa menentukan minor dan juga kofaktor. Nah, kembali ke topik utama kita, yaitu kaitannya dengan mencari determinan matriks ya. Kita bisa gunakan matriks yang tadi. Jadi determinan, judulnya sekarang adalah determinan matriks ya. Determinan matriks A dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, di sini
Kalau kita tadi punya matriks A, maka kita bisa menentukan determinan A. Jadi ekspansi kofaktor ini bisa menggunakan baris dan bisa juga menggunakan kolom. Jadi determinan A ini kita mengalihkan, misalkan kita menggunakan kolom ke J ya. A kolom, setiap kolom itu kan ya, jadi contohnya A1J dikali dengan kofaktornya 1J ditambah A2J dikali kofaktornya 2J, sampai kalau misalkan kita punya matriks A berukuran n kali n ya, n kali n, n kali n dengan ekspansi kofaktor. Nah, ini ditambah titik-titik sampai AN ya, baris ke N, kolom ke J, CI, CNJ. Nanti kita kasih contoh ya. Jadi ini kita katakan determinan matriks menggunakan ekspansi kolom ke J. Jadi ini barisnya bergerak ya, 1, 2 sampai N, tapi kolomnya tetap yaitu kolom ke J. Jadi dikatakan ekspansi kofaktor kolom ke J ya. Nah, kemudian juga bisa ekspansi kofaktor dengan menggunakan baris ke I. Jadi determinan A juga bisa menggunakan baris ke I. Jadi AI1 kofaktor I1 tambah AI2 kofaktor I2. Jadi yang bergerak kolomnya, barisnya tetap I, sampai nanti AIN kofaktor IN. Nah, ini kita katakan ekspansi kofaktor baris ke I. Jadi determinan matriks, sebetulnya determinan matriks 2 kali 2 yang kita punya sebelumnya juga seperti itu ya. Sini kita ambil sebuah contoh matriks A 3 1 0 min 2 min 4 3 5 4 min 2. Sekarang kita akan menentukan determinan matriks 3 kali 3 menggunakan ini. Kita contoh yang pertama, ekspansi kofaktor misalkan baris 1 ya. Nah, baris 1 kita lihat nih, baris 1 itu ada A1, baris 1 kita perhatikan nih, baris 1 ya, baris 1 ada 3 1 0. Di sini determinan matriks A yang kita lakukan adalah mengali setiap baris 1. Jadi di baris itu tuh ada A11 ya, dikali dengan minornya ditambah A12, iya bukan minor ya, kofaktor, kofaktor 11 ditambah A12. Jadi barisnya tetap 1 ya tulisannya. Kalau kalian masih ingat, ini A11, A12, A13 ya,
entry-entrynya A 21 baris 2 kolom 1 22 23, baris 3 kolom 1 31 32 33. Nah seperti itu. A12 kofaktor 12 sampai habis. 13 kofaktor 13. Nah jadi menentukan determinan A sepanjang baris 1. Jadi nanti pemilihan baris dan kolomnya bebas. Kita contohkan ekspansi kofaktor baris pertama. Jadi di baris pertama ini ada entry 310. Maka yang kita lakukan adalah ini. Jadi di sini nilainya akan menjadi 3 kali sesuatu gitu ya. Nanti ini 1 kali, ini 0 kali gitu. Nah, kofaktornya yang belum kita cari. Kita bisa kofaktor itu adalah dari minor ya. Sebagai contoh nih. Di A11 kita adalah 3. Kofaktor 11. Nah, positif negatifnya sekarang min 1. Di sini kita akan punya min 1 pangkat 1 tambah 1 ya. 1 tambah 1 adalah 2. Jadi kalau hasil jumlah baris kolomnya genap, nilainya akan sama dengan minor gitu ya. Positif min 1 pangkat bilangan genap jadi 1. Jadi ini tetap M11. Ini nanti A12 A1 ya. Kemudian untuk kofaktornya, karena 1 tambah 2 adalah 3 negatif, jadi ini akan muncul negatif nanti dikali min M12. Kemudian A13 karena ini 0, kofaktornya di sini juga 1 tambah 3 4, jadi akan sama dengan M13. Tapi kalau kita mengali dengan 0, jadi M13 nya nggak ngaruh ya, pasti hasilnya 0. Sekarang kita cari 3 kali. Bagaimana mendapatkan M11? Caranya tadi coret baris 1 kolom 1. Nah kita punya matriks yang tersisa yaitu min 4 3 4 min 2 ya. Min 4 3 4 min 2. Kita bisa tulis lagi atau kita bisa langsung dapatkan nilai determinannya gitu ya. Kemudian di sini 1 kali negatif ya. Jadi kita bisa tulis min di sini boleh min 1 dikali M12. Nah, M12 kita menghapus baris 1. Jadi baris 1 selalu akan terhapus ya di sini. Kolom 2. Kalau tadi kolom 1, sekarang kolom 2. Maka matriks yang tersisa adalah min 2 3 5 min 2. 5 min 2 ya. Itu. Kemudian karena ini pengalinya 0, jadi kita nggak usah cari ya, tambah 0 aja. Oke, 3 kali. Coba dicari nilai determinan ini. A kali D, min 4 kali min 2 8, kurangi 4 kali 3 12. Dikurangi, ini karena 1 nggak ditulis ya. Min 2 kali min 2 4, kurangi 15. Tambah 0, tidak kita tulis lagi. Jadi 3 kali min 4 kurangi, ini negatif 11 ya. Berarti min 12 ditambah 11 hasilnya min 1. Nah, kita sudah mendapatkan ekspansi untuk baris 1. Jadi determinan matriks A ini adalah min 1. Kalau kita misalkan kalau kita misalkan gunakan kofaktor baris yang lain, hasilnya akan sama, yaitu sama-sama min 1. Kita coba menggunakan kolom gitu ya. Jadi baris bebas, baris 1 2 3. Sekarang kita coba menggunakan ekspansi kolom nih. Ekspansi kolom. Nih, misalkan kolom kedua.
kita memakai matriks yang sama ya. Jadi kita menggunakan cari determinan A. Kalau secara umumnya kalau kolom kedua, coba kita lihat ya. Kolom kedua di sini, kolom 2 adalah min 1, min 4, 4. Nah, jadi yang kita perhatikan sekarang adalah kolom kedua 1, min 4, 4. Kolom kedua ini. Jadi kalau kita tulis dulu rumusnya, berarti kalau ada kolom kedua A, barisnya tetap kolomnya yang barisnya bergerak, kolomnya yang sama ya, 1 2 C 1 2 A 2 2 C 2 2 A 3 2. Jadi kolomnya yang tetap ya 2 2 2 C 3 2. Oke, A12 nya jadi kita udah punya ya. Ini yang entry-nya berturut-turut 1 min 4 4. Jadi 1 ini udah pasti min 4 4. Nah, di sini sekarang yang kita gunakan minor ini. Untuk 1 2 karena jumlahnya ganjil, jadi akan muncul min ya. Min M12 gitu. Nah, kalau ada kali negatif kita tulis negatifnya depan aja ya, min M12. Kemudian C22 ini karena tambahnya positif, jadi tetap M22. Kemudian C32 karena 3 tambah 2 ganjil ya, jadi ada negatifnya, min M32. Nah, kita punya seperti ini. M12 yaitu menghapus baris 1 kolom 2. Jadi kolom 2 ini udah pasti terhapus selalu ya. Nah, kita perhatikan kolom 2 terhapus. Untuk yang pertama kita juga menghapus baris 1. Jadi matriks sintesis adalah min 2 3 5 min 2. Nah, kalau kita cari determinannya tanpa kita tulis ya, kita lihat saja min 2 kali min 2 4 kurangi 5 kali 3 ya. Min 2 kali min 2 4 dikurangi 5 kali 3 15. Jadi min 2 kali min 2 4 ya, 4 kurangi 15. Berapa 4 kurang 15? 4 kurang 15 min 11 ya. Jadi kita tulis ini min 11. Jadi min 1 kali min 11 ya. Nah, kemudian ini min 4 kali berapa? M22. M22 adalah, nah, menghapus baris 2 kolom 2. Kolom 2 selalu terhapus ya. Jadi tinggal kita ganti sekarang baris 2-nya yang dihapus. Nah, yang tersisa matriksnya 3 0 5 min 2. Tinggal dicari determinannya. 3 kali min 2 adalah min 6 kurangi 5 kali 0 0, min 6 saja ya. Jadi ini hasilnya min 6. Kita mencari M32. Baris 2 baris 3 kolom 2. Tinggal menghapus kolom baris 3 ya. Kolom 2 nya sudah terhapus. Jadi kita cari determinan yang tersisa, angkanya 3 kali 3 9 kurangi min 2 kali 0 0. Jadi 9 ya. Jadi sudah kita tulis 9. Kita cek min 1 kali min 11 11 tambah min 4 kali min 6 24 kurangi 36. 11 tambah 24 35 kurang 36 min 1. Jadi ternyata determinannya sama ya. Baik menggunakan ekspansi baris maupun ekspansi kolom. Pemilihan baris dan kolomnya pun bebas. Nah, yang penting tahu prinsipnya tadi ya. Kalau kita perhatikan ya, tanda positif negatif itu seperti bergantian gitu. Coba perhatikan. Di sini tadi untuk kofaktor juga ya. Yang untuk kofaktor maksudnya ketika dimulai dari 1 1 karena jumlahnya genap, jadi minornya jadi positif. Kemudian jadi tadi kita bergerak sepanjang baris 1 tadi ya, baris 1 ini. Untuk pengali 3 positif minornya karena 1 1 jumlahnya 2 itu genap positif. Jadi kita bisa seperti melihat ini tandanya positif. Kemudian untuk berikutnya negatif, ini positif pengali ininya ya, maksud saya
di minornya ini tandanya positif, negatif, positif. Nah, kalau kita teruskan ya, bisa kita lihat yang sebelah sini. Kalau A11 dimulai nanti positif ya, positif. Nanti A12 negatif pengalinya. Jadi ada positif, A12 negatif, positif lagi. Nah, di sini negatif ya, karena 2 tambah 1 ganjil. Ini A12-nya nanti. Pengali minornya negatif, positif lagi, negatif lagi, dia akan selang-seling tandanya. Nah, kita bisa lihat seperti itu. Jadi sebetulnya kita kalau misalkan mau cepat ya, ketika kita mengambil baris 1, kita tahu mulai dari positif sini. Jadi langsung positif 3, ambil minornya gitu ya, minor 11. Kemudian A12 sini pasti negatif, jadi kita bisa saja menulis negatif di sini di depan gitu, -1 gitu ya. Lalu ambil minornya. Nah, itu. Jadi sebetulnya yang kita gunakan dalam ekspansi kofaktor itu memang menggunakan kofaktor ya, tapi kaitan minor dengan kofaktor sudah disebutkan sebelumnya, ada pengali positif atau negatif karena bergantung kepada -1 dipangkatin I plus J. Nah, seperti itu. Begitu juga kalau kita lihat tadi di ekspansi kolom kedua ya. Ya, dari A12 di sini dimulai tanda negatif. Ini positif sebetulnya ya, -4 nih kebetulan entry dari A22-nya. Negatif, positif, negatif yang warna hitam ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi mencari determinan matriks menggunakan ekspansi baris maupun kolom, pemilihannya bebas, tetapi kita bisa memilih secara cerdas. Cerdas maksudnya di sini kita pilih baris atau kolom yang memuat 0 ya. Contohnya ini nih. Kenapa yang memuat 0? Supaya ketika kita mencari ekspansinya, pengali 0 nggak perlu lagi kita cari M13 tadi ya, nggak perlu dicari lagi. Nah, kalau misalkan matriksnya memuat 0 yang banyak, jadi pilihlah 0 yang banyak gitu ya. Kita bisa kasih contoh. Misalkan kita punya matriks yang lebih besar A, matriksnya 4 kali 4 nih, 1 0 0 -1 3 1 2 2 1 0 -2 1 2 0 0 1. Nah, coba tentukan determinan matriks A. Kita akan memilih baris atau kolom yang mana? Coba perhatikan, yang paling banyak memuat 0 ya. Sebetulnya kalau diperhatikan ya bebas ya, bisa di sini. Kalau kita lihat baris 4 ada 2 nolnya, baris 1 juga ada 2 nolnya, tapi yang paling banyak 0 itu adalah kolom 2 ya, kolom 2 nih. Jadi kita coba ekspansi menurut kolom 2. Nah, kalau kita perhatikan tanda positif negatif sebelumnya ya, di sini kan kalau dimulai dari A11 ini positif, pasti di sini negatif tanda ini, negatif, positif, negatif, positif. Nah, kita lihat yang pengalinya dengan 0 itu pasti minornya nggak perlu diperhatikan lagi. Jadi kalau kita mau cepat menghasilkan nilai determinan ini, berarti yang berpengaruh di sini cuman yang ini nih, baris 2 kolom 2. Kemudian tandanya positif, jadi langsung 1 kali minornya. Minor dari untuk 11 ini kita lambangkan ini 22 ya, minor 22. Jadi nilainya sama dengan 1 kali minor 22. Minor 22 itu adalah menghapus baris baris 2 kolom 2. Ini kita hapus ya. Nah, jadi kalau itu terhapus, maka yang tersisa adalah, karena pengalinya 1, tinggal minor 22-nya. Tinggal matriks 3 kali 3, yang tersisa 1 0 -1 1 -2 1 2 0 1. Ini adalah submatriks dengan menghapus baris 2 kolom 2. Kenapa kita memilih kolom 2? Karena paling banyak nolnya. Jadi kita tidak perlu mencari determinan matriks 3 kali 3 yang banyak ya, minor-minornya di sini. Kalau seandainya yang kita gunakan baris atau kolom lain, jadi kita akan mengevaluasi
determinan lagi 3 kali 3 yang banyak. Nah, sekarang M22 kita adalah tersisa matriks 3 kali 3 nih. Nah, di sini pun kita menggunakan ekspansi kofaktor lagi yang berulang ya. Ini sekarang tersisa matriks 3 kali 3, kita lihat lagi. Kita akan mencari determinannya. Pilih lagi yang banyak nolnya di sini. Nah, kolom 2 lagi yang banyak nolnya ya. Maka kalau kita gunakan tanda tadi ya, di sini positif, negatif, ya gitu ya. Positif, negatif, positif. Nah, negatif. Jadi pengali untuk minornya positif min 2 nih. Positif dari min 2, jadi tetap min 2 ya. Jadi kalau begitu yang kita gunakan ya, kolom kedua, jadi nilainya akan sama dengan, kita lihat tadi yang kita ambil adalah ekspansi kolom kedua, berarti kita hapus baris 2 kolom 2. Nah, pengalinya adalah min 2 ya, jadi min 2, yang tersisa di sini adalah 1 min 1 2 1. Nah, seperti ini. Jadi karena tadi faktor pengalinya adalah positif ya, untuk kofaktornya positif, karena posisinya 2 2 ya, baris 2 kolom 2, 2 tambah 2 positif gitu ya, genap, jadi tidak pengali depannya positif itu. Jadi tetap min 2 karena angka ini adalah A22 kita ya. Tinggal dicari determinannya min 2, 1 kali 1 1 dikurangi min 1 kali 2 min 2, jadi dikurangi min 2 jadi ditambah 2, min 2 kali 3 min 6 ya. Jadi kita memperoleh determinan matriks 4 kali 4 ini adalah min 6 ya. Jadi yang kita pakai di sini ekspansi kolom kedua karena yang paling banyak nolnya. Seandainya kita misalkan memakai ekspansi kolom pertama, kita akan mencari banyak sekali matriks 3 kali 3 nanti determinannya ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya ya. Jadi ekspansi baris atau kolom mencari determinan ini bisa untuk menentukan determinan matriks ukuran berapapun gitu. Cuman prosesnya ya akan lebih panjang kalau matriksnya lebih besar, karena ketika kita melakukan ekspansi di dalamnya kan memuat nilai kofaktor itu juga determinan. Sementara kalau matriksnya 4 kali 4 berarti kofaktornya nanti matriksnya tinggal 3 kali 3, harus dicari lagi gitu ya. Jadi kofaktornya berulang. Nah, kemudian kalau kita punya matriks diagonal atau matriks segitiga ya, yang kita punya di materi sebelumnya, matriks segitiga, itu akan lebih mudah. Coba ya, misalkan kita punya matriks nih ukurannya 4 kali 4, 3 kali 3 dulu deh, 3 0 0 4 min 2 0, misalnya 5 1 0. Nah gini, ini matriks A kita, atau kita kasih nama yang berbeda, ada matriks ya, matriks A dulu aja ya. Matriks A. Bagaimana menentukan determinan matriks A ini? Kalau kita lihat yang memuat 0 paling banyak ya, di sini adalah baris pertama. Jadi kita bisa menggunakan mencari determinan A, gunakan ekspansi baris pertama ya, ini kan baris pertama nih. Jadi pengalinya 3 dikali dengan minornya. Jadi hapus ya ini. Ya sebetulnya dia kali dengan kofaktor, tapi karena pengalinya positif, harusnya kan min 1 pangkat 1 tambah 1 2 ya. Jadi ini pasti positif, jadi kita nggak menggunakan itu lagi. Yang tersisa di sini adalah min 2 0 1 0. Sorry ya. Ini matriks ibu mau menggunakan ya, jadi ini jangan 0 di sini ya. Misalnya 7. Jadi kita sebetulnya punya, sebentar ya, sebetulnya tadi kita mau mencari determinan dari matriks segitiga bawah nih.
Ini segitiga bawah ya. Karena apa? Karena bagian atasnya 0 semua. Segitiga bawah. Nah, jadi di sini juga nilainya berubah dari 7. Nah, kemudian kalau kita kali lagi 3 kali hasil determinan matriks ini adalah min 2 kali 7 saja ya. Min 2 kali 7 min 14, jadi min berasal dari min 2 kali 7 karena pengurangannya nanti 0. Jadi terlihat 3 kali min 2 kali 7 ya, ini min 42 ya. Jadi yang kita kali seolah-olah yang kita kali hanyalah elemen dari diagonalnya ya. Jadi kalau mau lebih umum, jadi min 42 ini berasal dari perkalian diagonalnya saja, yaitu 3 min 2 7. Nah, ini lebih memudahkan. Jadi kalau nanti kita punya sembarang matriks, bisa di sini A11, di sini 0 0, A21, A22, ini juga 0 ya. A31, A32, A33. Ini kan matriks segitiga bawah ya, karena bagian atas segitiga ini 0, jadi segitiga bawah. Jadi kalau kita mencari determinan matriks A ini, kita gunakan ekspansi baris 1, maka kita akan memperoleh nanti A11 ya. Nanti ketika kita yang tersisa adalah matriks submatriksnya A22, A33 ini ya, kita akan memperoleh pengalinya nanti A22 kali A33. Jadi ringkasannya saja untuk matriks segitiga, baik segitiga atas atau segitiga bawah, ternyata yang kita kali adalah elemen diagonalnya saja. Begitu juga kalau matriksnya udah matriks diagonal ya. Jadi kalau matriks diagonal itu entry-entry lainnya 0. Jadi misalnya matriks A ini 6 0 0 0 7 0, misalnya 0 0 min 1 misalnya. Nah, ini sama dengan matriks yang tadi ya. Determinannya sangat mudah. Cukup mengali diagonalnya saja, 6 kali 7 kali min 1 min 42 ya. Ini kebetulan sama aja angkanya. Jadi untuk matriks segitiga atas bawah maupun matriks diagonal, ternyata untuk mencari determinannya kita hanya perlu mengali entry dari diagonal matriksnya saja. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk matriks teknik lain untuk mencari matriks determinan matriks ya, juga bisa ya dengan cara lain yang sudah kita kenal sebelumnya. Jadi kalau matriks 2 kali 2 contohnya nih 3 1 4 min 2, ini misalnya matriksnya. Kalau lambangnya sudah pakai garis lurus, berarti ini udah determinan ya. Mencari determinan matriks 3 1 4 min 2 ini, berarti yang kita lakukan apa? Mengali entry-nya ya, 3 kali min 2 gitu, kurangi dengan mengali entry yang satu lagi. Jadi kalau kita bisa biar nggak terhapus angkanya, kita pakai bulatnya aja, 3 kali min 2 ya, 3 dikali min 2 kita kurangi dengan mengali yang diagonal berikutnya, 4 kali 1 min 6 kurangi 4 jadi min 10. Nah, ini kita sudah biasa ya. Nah, sekarang kalau misalkan matriks 3 kali 3 nih, 1 2 3 min 4 5 6 7 min 8 9. Sebenarnya kan kita menggunakan ekspansi. Nah, ini juga ada teknik jadi kita terus dulu matriksnya 1 2 3 min 4 5 6 7 min 8 9. Caranya adalah tuliskan kembali kolom 1 dan 2. Jadi tulis lagi nih 1 min 4 7 kolom 1, kolom 2 2 5
min 8. Lalu kita lakukan seperti bentuk matriks 2 kali 2 ini. Kita mengali secara begini ya, silang ini ya, seperti diagonal dari matriksnya. Jadi 1, 5, jadi kita bergantian aja ya. Pertama yang kita kali adalah 1 kali 5 kali 9. 1 kali 5 kali 9 adalah 45. Lalu kita tambah 2 kali 6 kali 7. 12 kali 7 jadi 84. Tambah lagi 3 min 4 min 8. Kita kali ya. Itu hasilnya 96. Nah, yang diagonal pertamanya sudah kita cari nih. Hasilnya 45 tambah 84 tambah 96. Kita kurang sama seperti tadi yang atas ya, kita juga mengurang. Jadi dikurang. Sekarang kita lihat diagonal berikutnya yang miringnya ke kiri ya. 3 kali 5 kali 7. Berapa 3 kali 5 kali 7? 15 kali 7 ya, 105. Jadi kita kurung dulu nih, 105 tambah, lanjut 1 kali 6 kali min 8, min 48 ya. Jadi di sini min 48. Langsung saja kita tulis 1 kali 6 min 48. Kemudian satu lagi 2 kali min 4 kali 9. 2 kali min 4 min 8, jadi min 72 ya. Di sini ada min 72. Ini kurang tempatnya ya. Min 72. Tutup kurungnya ya yang ini. Sama dengan, nah, 45 kali 84 kali tambah ya. Jadi kalau ditambah dan dikurang ini hasil akhirnya 240, bisa dicek ya. Nah, jadi determinan matriks 3 kali 3 juga ini yang biasa kita pelajari waktu sekolah ya. Dengan menuliskan kembali kolom 1 kolom 2 nya, lalu kita kali seperti itu ya. Nah, kalian bisa nanti mencek yang tadi kita gunakan ekspansi ya. Mana nih? Itu hanya berlaku untuk matriks 3 kali 3 ya. Untuk 4 kali 4 tidak bisa seperti itu. Nah, ini tadi kita punya matriks 3 kali 3, 310 ini. Coba dievaluasi menggunakan cara yang tadi ya, teknik yang biasa kita gunakan waktu sekolah. Nah, sama nggak hasilnya? Determinan tadi min 1. Oke, jadi untuk video ini cukup sampai di situ. Bisa dicoba sebagai latihannya adalah yang terdapat pada exercise 2.1 ya. Exercise 2.1 bisa dicoba mencari determinan dari berbagai matriks. Itu juga ditanya minor dan kofaktor ya.